saya untuk berbagi firman Tuhan pagi ini. Mohon izin apakah saya bisa share screen, Pendeta Fu? Iya, kita jadikan co-host, sudah? Sudah ya, oke. Sudah. Baik, saya ada slide yang saya ingin bagikan untuk renungan pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat doa firman kebenaran dan kehidupan. Topik yang saya siapkan, bagian firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada pagi ini berkaitan dengan sebuah judul atau tema, tenang di tengah badai. Nah, mengapa ini menjadi sebuah topik yang saya pilih? Oleh karena saya melihat, saya memperhatikan banyak orang ketika mengalami masalah, persoalan pergumulan, tidak menjadi tenang, ya, tidak menjadi tenang sehingga dia menjadi khawatir lebih banyak, ketakutan lebih banyak, dan justru ini membuat kehidupannya makin terpuruk. Bukankah ada sebuah firman yang mengatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa? Jadi ternyata salah satu kunci ketika orang menghadapi persoalan, orang menghadapi permasalahan, orang menghadapi musibah bahkan, atau apapun dalam kehidupannya, salah satu kunci penting yang harus dimiliki adalah ketenangan. Sebab kalau orang tenang, orang bisa berpikir secara baik, orang bisa mempertimbangkan dengan baik, orang bisa mengambil sebuah sikap yang baik, orang bisa mengantisipasi dengan baik, orang tidak terburu-buru, tetapi dalam keadaan yang tenang, orang bisa berpikir yang terbaik dalam kehidupannya, apapun itu. Ya, jadi kunci ketenangan itu menjadi sangat-sangat penting. Memang tidak mudah ya, saya tidak mengatakan akan mudah menghadapi persoalan atau pergumulan atau masalah. Tetapi satu hal yang perlu kita ambil sebagai sebuah sikap adalah tenang. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, pada masa-masa pandemi, dan saya berdoa, saya berharap kita bisa melewati ini, karena varian baru Omikron yang beberapa waktu ini kemudian ada, tapi saya kira tidak akan lama lagi kita akan melandai, memasuki masa itu, dan akhirnya kita masuk pada masa yang normal. Karena memang sekarang ini biasanya disebut new normal atau normal yang baru. Tetapi saya berharap kita banyak berdoa juga supaya kembali kepada situasi normal. Ya, salah satu sikap yang harus kita ambil mengatasi itu adalah tenang. Tenang di tengah badai, di tengah pandemi. Tenang menghadapi situasi. Memang sekali lagi tidak mudah. Ketika kita ada di tengah-tengah masalah, ketika kita ada di tengah-tengah persoalan, mungkin orang berkata, ya sangat mudah mengatakan tenang, coba dia ada dalam situasi itu, coba dia ada dalam masalah itu, pasti juga akan berbeda. Nah, oleh sebab itu, supaya kita dapat ambil sikap yang bijak, kita ikuti sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu masa di mana murid-murid Tuhan juga itu mengalami masalah yang berat. Persoalan yang luar biasa berkaitan dengan hidup mati mereka. Berkaitan dengan persoalan yang tiba-tiba menghantam mereka. Seperti pandemi. Saya kira beberapa waktu awal-awal pandemi, saya berpikir ya mungkin hanya 2-3 bulan setelah itu pandemi ini selesai. Nggak taunya sudah 2 tahun. 2 tahun lebih barangkali ya. Kita mengikuti atau kita mengalami pandemi. Apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketenangan tetap menjadi kunci untuk menjadi salah satu yang membuat kita bisa melewati segala sesuatu. Nah, murid-murid Tuhan mengalami itu, tapi mereka juga berhasil oleh karena ada satu figur yang kemudian
menjadi center atau menjadi pusat di dalam mereka mengatasi badai itu. Ya, kita tahu pribadinya adalah pribadi Kristus. Nah, saya ingin membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya ingin membaca secara cepat bagian ini. Bapak Ibu bisa mengikuti, menyimak, atau ketika ada Alkitab di depan kita, kita bisa membaca, atau Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Pak Junri, apakah bisa ditampilkan full screen supaya yang dari handphone melihat slide-nya dengan jelas lebih besar sehingga mereka bisa lihat tampilan lebih nyaman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah bisa? Bisa. Ya, sudah bisa ya? Ya. Oke. Jadi Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Begini bunyi firman Tuhan. Kita dengarkan, kita simak, kita perhatikan. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka sangat terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Ayat terakhir 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid juga mengalami peristiwa yang begitu mengejutkan pada waktu mereka ada di sebuah danau. Salah satu danau yang sangat terkenal di Israel adalah Danau Galilea. Danau ini adalah satu danau air tawar yang sangat luar biasa, menjadi sumber kehidupan dari masyarakat Israel. Nah, satu danau ini memiliki 4 nama yang sama sebenarnya. Danau ini adalah Danau Galilea, tapi juga disebut Danau Tiberias, Danau Kineret, atau Danau Genesaret. Satu danau memiliki 4 nama. Setelah Yesus, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari Matius pasal 14 ini, adalah peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mengajar dengan sangat luar biasa, banyak orang mengikuti, tertarik dengan pengajaran Yesus. Sampai pada waktu makan siang, karena saking banyaknya,
Dan mereka ada pada masa makan siang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tetapi di tengah-tengah tempat di mana Yesus mengajar, murid-muridnya berkata, bagaimana kita bisa memberi makan di tengah-tengah tempat yang sunyi di sini? Mungkin tidak ada toko roti yang ada di dekat situ. Mereka ada di bukit. Karena sebelumnya Yesus menyampaikan pengajaran di bukit yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Bagaimana kita bisa memberi makan orang yang banyak ini? Sementara dana mungkin tidak cukup. Nah, kemudian Yesus melakukan mujizat karena melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Dan tersisa sangat banyak, ada 12 bakul yang tersisa. Sesudah itu, ketika hari mulai sore, mereka diminta untuk pulang. Yesus meminta orang banyak itu untuk pulang. Itu ada di ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Orang banyak yang mengikuti Yesus itu untuk pulang. Sementara Yesus itu naik ke sebuah bukit lalu berdoa. Sementara murid-murid Tuhan disuruh lebih dahulu untuk menyeberang ke sebuah tempat yang namanya Kapernaum. Nah, Matius pasal 14 ayat 22, murid-murid disuruh menyeberang lebih dahulu oleh Yesus, sementara Yesus naik ke sebuah bukit lalu berdoa di sana. Ayat 23 dari Matius pasal 14. Murid-murid itu pergi menyeberang ke satu kota namanya Kapernaum. Nah, ini ada foto tempat yang disebut Kapernaum, the town of Jesus, ini ada di Israel. Kebetulan saya beberapa kali oleh anugerah Tuhan mengunjungi daerah itu, mengunjungi negara itu, dan memfoto. Ini istri saya yang saya foto persis di satu tempat yang namanya Kapernaum. Nah, murid-murid itu disuruh lebih dahulu oleh Yesus untuk menyeberang ke kota Kapernaum, sementara Yesus sendiri masih berdoa di bukit. Nah, pada waktu mereka menyeberang ke Kapernaum, Kapernaum ini adalah sebuah kota yang betul-betul menolak Kristus, sehingga disebut kota yang Yesus satupun tidak melakukan mujizat di sana. Oleh karena kedegilan hati mereka, mereka mengenal siapa Yesus, sehingga mereka tahu bahwa ini kan adalah anak Yusuf dan Maria. Tidak mungkin dia adalah Mesias, sehingga mereka menolak. Nah, Yesus pernah memberikan kata-kata hukuman terhadap kota ini, sehingga kota ini betul-betul menolak, atau bahasa lain disebut degil, oleh karena mereka tidak mengakui. Maka mujizat pun tidak pernah terjadi di Kapernaum. Ini kota yang dikunjungi oleh murid-murid Tuhan ketika mereka menyeberang. Tapi sebelum sampai ke tempat itu, di tengah mereka menyeberang itu, tiba-tiba ayat 24 dari Matius 14 itu, laut bergelora. Karena angin yang disebut angin sakal. Tiba-tiba situasi menjadi tidak nyaman. Karena angin sakal sedang menghantam perahu mereka. Ketika itu mereka sedang ada di dalam pusaran masalah. Mungkin kalau sekarang Bapak Ibu kita sedang ada di dalam pusaran pandemi. Ya. Pada waktu masa-masa puncaknya pandemi kita sangat betul-betul takut oleh karena kita banyak mendengarkan orang yang menjadi korban dari pandemi COVID-19 ini. Laporan-laporan tentang kematian dari orang-orang yang mengalami sakit COVID ini betul-betul sangat tinggi. Dan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, dalam situasi itu banyak orang yang tidak tenang juga.
Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan yang ada di tengah-tengah danau itu, danau Galilea itu. Nah, angin sakal ini adalah angin yang sangat kencang. Angin yang betul-betul datang dari arah depan dari perahu mereka. Dan kalau perahu tidak dibuat dengan sangat kuat, perahu bisa pecah. Perahu itu bisa terbelah oleh karena kekuatan angin sakal itu. Dan di tengah-tengah masa seperti itu, murid-murid itu mengalami ketakutan. Murid-murid mengalami persoalan. Nah, ayat 25 dan 26 dari Matius pasal 14, kira-kira jam 3 pagi. Jadi mereka sudah berlayar dari sore, Yesus ada di atas bukit berdoa, murid-muridnya lebih dahulu menyeberang ke Kapernaum, tapi belum sampai di sana, di tengah-tengah danau itu mereka dihantam oleh angin sakal. Sampai kira-kira jam 3 pagi. Nah, pada waktu mereka ada di jam 3 pagi itu, mereka mendayung sudah 3 mil itu kira-kira 5 kilo di tengah-tengah danau, tiba-tiba mereka dihantam oleh angin sakal. Mereka ketakutan. Nah, dalam masa-masa ketakutan itu, Yesus menjumpai mereka. Kira-kira jam 3 pagi, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, ini dia. Saya kasih foto supaya bisa mungkin dapat. Nah, ini dia. Ini gambaran laut atau danau yang tenang, perahunya bisa dengan santai ada di danau itu. Tetapi ketika zaman di dalam Matius pasal 14 itu laut bergelora. Lalu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Danau itu dihantam angin sakal sehingga bergelora. Lalu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Tetapi murid-murid Tuhan itu juga kemudian salah mengira. Mereka melihat yang sebenarnya adalah yang datang itu Tuhan, yang datang itu Yesus. Mereka mengira yang datang itu hantu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan Yesus sudah menyatakan sebuah pernyataan, tapi kemudian ditangkap berbeda oleh orang lain, atau bahkan oleh murid-murid Tuhan. Coba ya saya beri sebuah contoh. Tuhan dan hantu itu bedanya tipis kan? Beti itu ya. Contoh ya. Kalau saya mengucapkan Tuhan berulang-ulang, itu maka bisa kedengaran itu hantu. Contoh. Saya akan sebut Tuhan itu berulang-ulang. Saya akan sebut kata Tuhan berulang-ulang. Bapak Ibu bisa dengarkan, bisa simak apa yang ada di dalam pendengaran kita ketika saya akan menyebut kata Tuhan secara berulang-ulang. Contoh. Tuhan, 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 Tuhan. Kira-kira apa yang kita dengar? Dari kata itu apa yang kita bisa dengar? Apakah Tuhan, tapi juga bisa berarti hantu, bukan? Contoh sekali lagi. Saya menyebut kata Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Ada orang mendengar kata itu adalah Tuhan. Tapi mungkin sebagian orang mendengar itu hantu. Karena Tuhan dan hantu itu mungkin bedanya tipis. Hantu bisa membuat mujizat. Dukun-dukun bisa membuat mujizat. Kita baru kemudian mendengarkan sebuah peristiwa viral di Mandalika karena ada satu pawang hujan yang sedang lagi terkenal sekarang. Karena bisa menghentikan hujan. Nah, itu saya kira ada keyakinan dari agama lain yang bisa menerima itu. Ya, itu kearifan lokal. Karena mempercayai itu, tapi bagi orang Kristen, kita tetap mengetahui bahwa Tuhanlah, Yesuslah, yang mengatasi alam ini, bukan manusia. Kalau dalam konsep Hindu, memang ada sebuah ungkapan bahwa
sesaji bisa meredakan amarah dewa. Itu dalam konsep agama Hindu bisa diterima. Maka agama Hindu ada sesaji-sesaji, ada mantra-mantra yang diucapkan. Tapi itu bagi agama lain. Bagi agama Kristen, yang mengatur segala sesuatu adalah Tuhan dan bukan hantu. Tapi yang menarik di sini dalam ayat 25-26, kira-kira jam 3 pagi, murid-murid itu berjalan di atas, murid melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka ketakutan dan menyangka bahwa Yesus adalah hantu. Jadi berhati-hatilah. Mengapa orang-orang yang disebut murid-murid Tuhan masih bisa menyangka Yesus itu hantu? Kenapa itu? Ada beberapa faktor kenapa orang bisa terbalik. Harusnya Yesus mereka sebut hantu atau mereka menyangka hantu karena kedekatan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti mengerti bahwa ini Tuhan dan bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Pergaulan yang dekat dengan Tuhan membuat kita menyadari, mengetahui, memastikan bahwa yang kita percaya adalah Tuhan, bukan hantu. Ya, kita menguji buah-buah dari hasil karya dari orang-orang itu. Kan dari buahnya kita bisa mengenal, kan? Yesus juga pernah menyampaikan firman Tuhan itu, dari buahnya lah kita akan mengenal setiap orang. Oke, secara cepat karena waktu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka ketika murid-murid itu sedang ketakutan. Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Nah, itu kalimat yang sangat menyejukkan ya. Yesus memberi sebuah kata-kata yang menguatkan, menghiburkan. "Aku ini, jangan takut," kata Yesus. "Aku bukan hantu." Bahkan Petrus kemudian memberikan inisiatif untuk berkata kepada Yesus, "Kalau engkau adalah Yesus, berilah aku kesempatan untuk berjalan di atas air." Lalu dalam ayat 28-30 kalau kita baca lagi, Yesus diberi kesempatan oleh Tuhan. Yesus berkata, "Datanglah." Maka Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berjalan di atas air. Dan Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika dia melihat situasi di sekelilingnya, dia merasakan tiupan angin. Dia mulai ketakutan dan mulai tenggelam. Ya, ayat 28-30. Yesus berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air, tapi kemudian mulai takut. Nah, ketakutan adalah lawan dari iman. Kalau orang mulai takut, maka imannya akan perlahan-lahan mati. Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, itu menjadi lawan dari iman. Iman adalah sebuah keyakinan, keberanian, keteguhan hati. Jadi Petrus ketika dia mulai berjalan di atas air, sama seperti Yesus, dan dia mulai merasakan tiupan angin itu menerpa tubuhnya, dia mulai tenggelam. Lalu dia berkata, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Dan Yesus menolong, mengangkat dia. Nah, itu membuat murid-murid Tuhan itu, Yesus berkata kepada Petrus atau kepada murid-murid Yesus, "Hai engkau orang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, ini kuncinya. Ketika orang mulai bimbang, orang mulai mempertanyakan kekuasaan Yesus, maka dia akan mulai tenggelam. Ketika masalah lebih besar dari keyakinan kita kepada Kristus, maka kita mengalami ketidaktenangan. Kita mulai cemas, kita mulai khawatir. Kenapa? Karena kita nggak mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Jadi kita perlu belajar. Petrus memang berani ketika dia mulai berjalan di atas air, tapi kemudian mulai melihat situasi yang tidak memungkinkan. Dia mulai tenggelam, kakinya mulai masuk ke dalam air. Tapi Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Bahkan ketika Yesus menyampaikan sebuah kalimat yang memberikan keteguhan iman kepada mereka, yang menjadi mujizat itu adalah danau itu menjadi tenang. Ini kemudian membuat murid-murid Tuhan mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat yang terakhir, Matius 14 ayat 32-33. Pengakuan murid-murid Tuhan bahwa Kristus adalah anak Allah. Kenapa? Karena alam pun, karena angin pun bisa taat, bisa tunduk kepada Kristus. Angin bisa taat kepada perintah Tuhan. Dari angin sakal itu tiba-tiba menjadi tenang. Dari angin yang kemudian bertiup kencang yang bisa memecahkan kapal itu tiba-tiba menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa aplikasi atau relevansinya bagi kita? Apa sih kaitannya dengan kehidupan kita? Ketika gelombang kehidupan di masa pandemi ini melanda,
Dan sikap kita, bagaimana sikap kita mengatasi atau menghadapi itu? Memang tidak mudah. Kalau peristiwa seperti yang terjadi di Ukraina itu, yang adalah perang antara Rusia dan Ukraina, pasti orang-orang Kristen yang ada di Ukraina, karena Ukraina salah satu negara yang juga banyak orang Kristennya ya, Bapak Ibu. Ketika masalah tiba-tiba terjadi, perang tiba-tiba terjadi, saya kira banyak orang yang tidak tenang ya. Tapi mau nggak mau ketika perang sudah terjadi ya, tetap harus terarah kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita menghadapi gelombang kehidupan di masa sulit yang kita nggak bisa tebak, di masa pandemi atau di masa perang seperti yang terjadi di Ukraina? Bagaimana sikap kita seharusnya? Sekali lagi, ketenangan menjadi salah satu kunci. Ketika kita tenang, kita bisa ambil keputusan untuk kehidupan ke depan. Ketika kita tenang, sekalipun kita ada di dalam situasi sakit, misalnya tadi dibacakan pokok-pokok doa untuk saudara-saudara seiman kita yang sakit, tetaplah tenang dan berharap kepada kasih karunia Tuhan. Itu salah satu sikap yang terbaik. Nah, dalam keadaan yang ada di dalam situasi badai, di tengah-tengah badai, satu hal yang kita belajar dari teks itu adalah Yesus datang menyapa murid-muridnya dan berkata, tenanglah, jangan takut. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, hidup tidak menentu, tenanglah. Datanglah kepada Kristus. Apakah situasi kita tidak diketahui oleh Tuhan? Oh, pasti Dia tahu. Apakah masalah kita memang hanya kita yang tahu? Atau juga Tuhan ikut mengetahui persoalan pergumulan kita? Iya, karena Tuhan itu Maha tahu. Dia pasti tahu apa yang kita alami. Maka Yesus kemudian mengingatkan murid-murid Tuhan untuk tenanglah. Jangan takut. Nah, yang menjadi fokus kita harusnya memang mata kita harus tertuju pada Kristus. Mata kita harus melihat Kristus. Kristus harus menjadi pusat segala-galanya. Mata kita harus tertuju kepada Kristus. Karena dari sana kita akan melihat sama seperti murid-murid Tuhan, mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Bahwa Kristus adalah anak Allah karena angin sakal, angin yang kencang, laut yang bergelora itu tiba-tiba menjadi tenang. Tiba-tiba menjadi teduh. Nah, ini saya kebetulan dalam anugerah Tuhan pernah ada di tengah-tengah Danau Galilea itu, di atas perahu, saya bersama dengan istri saya, dan dalam situasi yang tenang itu bisa menikmati suasana di Danau Galilea, di atas perahu. Tidak ada gelombang. Nah, ini yang kita inginkan, ketenangan. Ketenangan di dalam Tuhan, yang bisa membuat kita menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Nah, ini di situasi yang berbeda di perjalanan yang berikutnya bersama dengan anak saya yang ada di tengah ini. Tenang sekali di Danau Galilea itu. Orang bisa menikmati, berlayar. Bahkan bisa makan ikan petrus di pinggir danau itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketenangan ketika kita mengetahui pertolongan Tuhan itu kita akan alami. Sama seperti perahu yang ada di sebelah kanan ini. Perahu yang tenang. Nah, kita mau dan kita berharap kita ada di perahu yang tenang. Kita bisa mengatasi badai karena Kristus, bukan karena kita. Nah, saya percaya ketika mata kita terfokus, tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita